Shalom, perkenalkan nama saya Indra Salivana Mone, saya dari kelas I semester 1. Di sini saya akan membahas tentang sejarah gereja umum. Apa itu sejarah gereja umum, tujuannya, manfaatnya. Namun sebelum itu, saya akan membahasnya satu persatu mulai dari arti dari sejarah gereja umum. Sejarah gereja umum, Rockcliffe menguraikan bagaimana gereja berkembang dari zaman awal di bawah pemimpinan para rasul-rasul melalui masa penganiayaan nilai konsili-konsili, ekumenisme, sehingga berbentuk berbagai tradisi di doktrin yang diterima oleh gereja yang secara luas. Manfaat dari sejarah gereja umum, yang pertama persembahan kepada umat Kristen, yang kedua mengenal lebih luas tentang sejarah, yang ketiga memahami akar dan perkembangan Kristiani, yang keempat memperkuat identitas gereja, yang kelima memahami lebih dalam tentang tujuan dari gereja, yang keenam lebih bisa mengembangkan nilai Kristiani dalam gereja. Dari adanya sejarah gereja umum dapat menjadi warisan gereja untuk melestarikan warisan teknologi yang dapat diwariskan kepada generasi-generasi yang dahulu. Yang berikut saya akan membahas tentang perjumpaan Islam di gereja. Gereja Kristen pada masa awal sering berhadapan dengan perkembangan Islam, baik dalam konteks pengaruh politik, teologis, maupun sosial. Seiring berjalannya waktu, gereja Kristen khususnya di Eropa mempengaruhi pembentukan pemikiran tentang agama-agama lain, termasuk Islam yang sering dilihat dalam perspektif teologi Kristen. Baik, yang berikut saya akan membahas tentang periodisasi sejarah gereja umum, menggambarkan bagaimana berkembang mulai dari gereja sederhana dan teraniaya sehingga menjadi lembaga yang berkuasa dan berpengaruh, kemudian terhadap tantangan besar dari luar. Baik, yang berikut kemunculan perkembangan gereja pada abad pemula. Kemunculan dan perkembangan gereja pada abad pemula menunjukkan transisi yang bergerak dimulai dari Yesus Kristus menjadi sebuah institut yang lebih terstruktur dan meluas di seluruh dunia. Materi yang selanjutnya, perkembangan gereja di Eropa pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan, gereja Kristen khususnya di Katolik Roma memainkan peran sentral dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya Eropa. Gereja tidak hanya sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan dan khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, yang terakhir, gerakan reformasi Luther dan peluasnya di Eropa. Gerakan reformasi dipelopori oleh Martin Luther yang disebabkan ke seluruh Eropa. Tidak hanya merubah wajah gerakan gereja Kristen, tetapi juga membentuk ulang peta sosial, politik, dan budaya di Eropa. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Shalom.